manfaat energi ya. Anak-anak lihat ke layar laptop atau HP-nya ya. Di sini Umi sudah ada PPT ya. Itu manfaat energi. Di mana manfaat energi itu ya, energi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kita sangat memerlukan energi untuk menjalankan aktivitas ya. Contohnya, yang pertama, ibu memanfaatkan energi panas ya dari cahaya matahari ya untuk menjemur. Ya, ibu ini memanfaatkan energi panasnya dari cahaya matahari itu untuk menjemur pakaian agar pakaian kering ya. Terus yang kedua, ayah memanfaatkan energi minyak bumi. Ya, kemarin tahu kan, kemarin kita sudah bahas ya tentang minyak bumi ya, seperti bensin, solar ya, itu disebut dengan minyak bumi, yaitu untuk menghidupkan kendaraan. Jadi kalau tidak ada minyak bumi atau bensinnya, kendaraan tidak akan bergerak ya. Terus selanjutnya yaitu perubahan bentuk energi. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan bentuk energi, kemarin kita juga sudah belajar mengenai sumber energi, di mana sumber energi itu ada 5 ya. Sumber energi ada 5, yaitu ada energi matahari, angin, air, listrik, dan minyak bumi. Kemarin kan itu adalah sumber dari energi, di mana yang paling besar itu adalah sumber energi matahari, yaitu cahaya matahari. Nah ya. Nah, di sini juga energi dapat dihasilkan dari sumber energi seperti cahaya matahari, angin, air, terus dan juga makanan. Nah ya. Ternyata makanan ini juga termasuk sumber energi, tapi sumber energinya untuk makhluk hidup seperti manusia, hewan ya, dan bahkan tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, terus ada juga di sini macam-macam bentuk energi. Kemarin sumber energi, sekarang bentuk-bentuk atau macam-macam dari energi. Yang pertama ada energi mekanik, energi potensial, energi kinetik, energi cahaya, energi panas, energi listrik, dan energi bunyi. Bahkan ada macam-macam energi lainnya seperti energi kimia dan lain-lain. Nah ya, sebenarnya energi mekanik, potensial, sama kinetik itu sama, nah ya, yaitu energi makasih Bun ya. Oh ya. Ya. Kasih Bun ya. Ya, sebenarnya energi mekanik, potensial, dan kinetik itu sama, nah ya, cuman penempatan aja yang berbeda. Kalau energi mekanik itu energi yang dimiliki benda ya, karena gerakannya. Kalau sedangkan potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena keadaannya atau kedudukannya ya. Tapi intinya sama, yaitu sebagai energi gerak. Apa benda dalam kehidupan sehari-hari mengalami perubahan bentuk energi? Nah, jadi ada beberapa benda, nah ya, di kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita ini ya, mengalami perubahan bentuk energi. Yang gimana Umi bentuk energi ini? Misal, nah, ada yang tahu ini apa? Ini adalah setrika. Ya, di rumah pasti anak-anak semua ada kan di rumah ya. Setrika ini buat apa? Yaitu untuk menggosok atau merapikan pakaian, ya. Nah, gimana agar setrika ini bisa dimanfaatkan? Ya, yaitu dengan cara kita setrika ini yaitu akan terjadi panas. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan. Nah, ya, jadi pada setrika terjadi perubahan, nah, ya, dari listrik menjadi energi panas. Umi, bagaimana kalau tidak dicolok ke atau tidak ada listrik, ya?
Apa yang terjadi dengan setrika? Apa kira-kira panas tidak setrikanya? Tidak, ya. Jadi pada setrika terjadi perubahan listrik menjadi energi panas. Terus ada lagi. Nah, ini adalah sebuah panel listrik. Nah, ya, panel listrik. Nah, apa ini Umi? Panel listrik ini adalah sebuah benda ya atau alat ya yang untuk menyerap cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini akan diubahnya menjadi energi listrik. Nah, jadi dengan panel surya ini, dengan alat ini ya, cahaya matahari ini bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, pada panel surya terjadi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Terus yang ketiga, nah di sini ada kendaraan ya, yaitu kendaraannya itu sebuah motor dan mobil. Apa yang perubahan apa yang terjadi kepada kendaraan ini? Nah, perubahan yang terjadi yaitu pada kendaraan terjadi perubahan energi minyak bumi. Nah, ya dari minyak bumi itu yaitu bensin menjadi energi gerak. Gimana kalau tidak ada bensinnya? Kira-kira bisa nggak bergerak kendaraannya? Tidak akan bisa bergerak. Itulah disebut dengan perubahan dari minyak bumi menjadi energi gerak. Terus ada juga, nah ini adalah sebuah tip atau radio. Nah, ya. Nah, radio ini apa Umi perubahannya? Perubahannya ini pada radio terjadi perubahan energi listrik, nah ya, menjadi energi bunyi. Nah, kalau TV, nah kalau TV apa? Cahaya, ada cahaya kan kalau kita hidupkan ini TV-nya ya. Nah, jadi ada energi bunyi dan energi cahaya, ada gambarnya, nak ya. Nah. Terus sebenarnya masih banyak lagi ya, nak ya, alat-alat terutama alat rumah tangga itu yang menggunakan energi listrik. Anak-anak bisa buka halaman 57. Ya, buka halaman 57. Janeta, kenapa itu Janeta? Sinyalnya apa? Sudah yuk. Ya, buka halaman 57. Ya, halaman 57 ya. Tuh. Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat terutama alat rumah tangga ya yang menggunakan energi listrik. Contohnya seperti sini, televisi, kulkas, penanak nasi, lampu menyala. Nah ya, itu semua karena energi listrik. Gimana kalau listriknya tidak ada? Apa yang terjadi dengan alat-alat rumah tangga tadi? Kira-kira bisa nggak kita manfaatkan alat-alat rumah tangga tadi? Tidak bisa ya. Pada penanak nasi energi listrik berubah. Nah, pada penanak nasi atau magicom, nah ya, rice cooker atau biasa kita juga sebut dengan rice cooker ya, itu perubahannya itu energi menjadi energi panas. Nah, terus energi listrik itu merupakan sumber energi yang dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Ya, jadi energi listrik itu merupakan sumber energi yang dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, ya, sumber energi listrik ini tersebut akan terus berkurang. Nah, kamu bisa bayangkan kan, jika tidak ada energi listrik, nah gimana kalau otomatis malam-malam pasti gelap. Oleh karena itu kita harus menggunakan listrik seperlunya ya dan sehemat mungkin. Ya, jadi listrik ini juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, nak ya, karena penggunaannya ini ada batasnya, nak ya. Jadi listrik ini ada batasnya. Jadi harus kita gunakan seperlunya dan sehemat mungkin. Terus bisa juga dibuka halaman 59.
Anak-anak bisa juga buka halaman 59 ya. Hati-hati memanfaatkan listrik. Nah, energi listrik ini jika tidak kita gunakan dengan baik, ya, itu ternyata listrik ini sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati saat menggunakan listrik. Nah, jika tidak digunakan dengan baik, listrik akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat menggunakan listrik. Listrik dapat menjadi sangat berbahaya jika bersentuhan dengan air. Ya, jadi kalau tangannya lagi basah, ayo jangan megang-megang nyolok-nyolok ke TV, nah ya, atau yang lainnya ya, atau bahkan ngecas HP pun kalau tangan basah itu lebih baik dikeringkan dulu tangannya ya, lap dulu ya. Karena itu sangat berbahaya. Kamu dapat tersengat ya karena memegang peralatan yang terhubung dengan listrik. Terus listrik itu selain berbahaya bertemu dengan air, juga sangat berbahaya apabila bertemu dengan logam. Ya, sangat berbahaya jika bertemu dengan logam. Kenapa? Karena logam itu adalah penghantar listrik yang sangat baik. Nah, yuk, jadi dia cepet nian kalau dia lah bertemu dengan logam. Nah, sehingga jika bersentuhan langsung dengan listrik akan membuat orang tersengat. Nah, selain di rumah, nah ya ternyata selain di rumah, di lingkungan sekitar pun terdapat benda-benda yang terhubung dengan aliran listrik. Ya, jadi selain di rumah, di luar juga banyak ya benda-benda yang terhubung dengan aliran listrik. Misalnya saat bermain layang-layang. Nah, siapa yang sering main layang-layang? Terutama yang cowok-cowok ini ya. Nah, hindarilah tempat yang dekat dengan gardu listrik. Nah, yang banyak kabel-kabel itu, nah ya seharusnya dijauhin. Mainlah layang-layangannya di lapangan bae yang tidak ada kabel-kabel, nah ya biar tidak tersangkut. Jadi karena jika layang-layangmu tersangkut, nah ya pada gardu listrik itu akan sangat berbahaya. Selain gardu listrik, petir juga mengandung listrik. Nah, petir ini juga mengandung listrik. Nah ya, saat hujan sebaiknya kamu segera masuk ke rumah agar terhindar dari petir. Nah, jadi kalau apalagi sekarang, nah ya lagi musim-musim hujan. Nah, ini kalau ada petir lebih baik di dalam rumah saja ya. Jangan main di luar, nanti bisa-bisa tersengat listrik ya, tersengat petir. Karena petir itu ternyata mengandung listrik. Aduh, listriknya petir itu, nah ya. Terus, minggu kemarin juga kita sudah membahas ya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui maksudnya itu jumlahnya itu banyak ya, tidak akan pernah habis. Nah, itu maksud dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Contohnya tadi cahaya matahari, air, angin, ya. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat Umi, ternyata air itu juga termasuk di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui. Kenapa bisa begitu? Ya, karena sebenarnya air itu dibilang tidak dapat diperbaharui karena sebenarnya air yang bersih ini sedikit yang ada di dunia ini. Walaupun ya di bumi ini 70%-nya itu adalah air. Ya. Jadi 70% ya di bumi ya paling banyak itu airnya. Nah, ya air. Nah, tetapi air bersihnya itu sangat sedikit nak ya. Anak-anak bisa buka di halaman 62 ya. Air. Ya. Listrik merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi listrik itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena listrik dapat habis jika kita menggunakannya secara tidak teratur atau secara tidak hemat ya. Jadi listrik ini dapat habis ya, dapat habis apabila kita tidak menggunakannya sebaik-baiknya. Begitu juga dengan air ya. Air itu juga harus kita hemat-hematin. Karena kata Umi tadi,
air yang bersih itu sangat sedikit jumlahnya, ya, yang ada di bumi ini. Jadi air itu diperlukan karena air ini banyak kita perlukan untuk memasak, untuk minum, untuk mandi, ya, bahkan untuk mengairi sawah, bahkan sebagai sarana transportasi di beberapa daerah. Nah, apa Umi maksudnya transportasi di beberapa daerah itu ya? Jadi air ini, nah ya airnya ini ya di daerah sana juga digunakan orang untuk sebagai alat untuk menyeberang, sebagai jalur ya, jalur untuk menyeberang ya. Nah, seperti menggunakan perahu kan itu menggunakan sarana transportasi air kan. Nah, jadi kalau tidak ada air, perahu tidak akan bisa jalan. Soalnya di daerah-daerah seperti mungkin di Kalimantan ya itu masih memanfaatkan air ya. Nah, memanfaatkannya sebagai sarana transportasinya ya. Terus apalagi di sini nih semakin berkurang. Memang 70% dari permukaan bumi kita ini tertutup dengan air. Akan tetapi dari keseluruhan air yang ada di bumi tersebut hanya 3% yang berupa air bersih. Nah, jadi dari 70% air yang ada di bumi, ya air bersihnya itu ternyata cuma 3%. Bayangkan, ya 70% yang bersih itu cuma 3%, ya. Nah, 70% itu terdiri dari apa aja Umi ya? 70% itu terdiri dari air tanah, air danau, sungai, es dan gletser serta air hujan. Apa Umi gletser? Ya, gletser itu adalah es yang mencair. Nah, ya, es yang mencair yang ada di kutub utara situ, ya. Itu namanya gletser, air yang mencair. Nah, dari sinilah kurang lebih penjelasan Umi mengenai manfaat dari energi beserta perubahan energinya ya. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Coba Umi minta tolong Umi Rina. Umi Rina tolong dihidupkan suara anak-anaknya. Mungkin ada anak-anak Umi yang mau bertanya ya. Ya baik Mi, tunggu dulu ya. Umi, Janeta pengen nanya, Umi. Umi, aku mau nanya nih.